Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur atas segala limpahan Allah, limpahan rahmatnya, hidayahnya beserta taufiknya. Pada pertemuan kali ini, salawat dan salam yang senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan kali ini, kembali kita akan menjelaskan tentang bab 11. Ketentuan bank, riba, dan asuransi serta hikmahnya. Bab ini adalah bab terakhir dari mapel fikih di kelas 10. Dalam kehidupan sosial, apalagi di era globalisasi, seringkali terdapat problematika yang berulang kali, yakni terkait dengan bank dan permasalahannya, khususnya tentang riba. Nah, apa itu riba? Allah Subhanahu wa Ta'ala tegas di dalam Al-Quran. Allah berfirman, wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Nah, apa itu riba? Riba berasal dari bahasa Arab, artinya tambahan atau ziyadah. Berarti pula tambahan pembayaran atas uang pokok pinjaman. Sementara menurut istilah, riba adalah pengambilan tambahan baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam meminjam secara batil atau bertentangan dengan prinsip muamalat dalam Islam. Olehnya itu, riba hukumnya adalah haram menurut Al-Quran, Sunnah, dan kesepakatan para ulama. Ya tentu, jika Allah telah mengharamkan, maka ulama pasti akan memberikan keputusan bahwa perbuatan itu haram. Namun, seiring dengan berjalannya dan perkembangan zaman, terdapat problematika yang begitu pelik untuk diselesaikan, sehingga timbullah beberapa pendapat. Ada yang mengatakan riba itu dalam hal agak longgar dan ada yang lebih tegas. Nah, macam riba, para ulama fikih membagi riba menjadi 4 macam. Yang pertama ada riba fadl, yang berarti tukar-menukar atau jual beli antara dua buah barang yang sama jenisnya, namun tidak sama ukurannya, yang disyaratkan oleh orang yang menukarnya. Atau jual beli yang mengandung unsur riba pada barang yang sejenis dengan adanya tambahan pada salah satu benda tersebut. Ini manakala terjadi pada barter atau riba fadl. Ya, seperti misalnya uang menukar uang. Orang mau menukar uang 1 juta, maka mesti nominalnya yang ditukar ya 1 juta. Dan yang didapatkan oleh orang yang menukar itu mestinya 1 juta. Tidak boleh lebih atau tidak boleh kurang. Manakala lebih atau kurang, maka kurang atau lebihnya itu disebut dengan ziyadah, menjadi riba. Kemudian ada riba nasi'ah, yaitu mengambil keuntungan dari pinjam meminjam atau tukar menukar barang yang sejenis maupun yang tidak sejenis karena adanya keterlambatan waktu pembayaran. Ini banyak kita temui problematika seperti ini. Seseorang berhutang kepada orang lain, kemudian jatuh tempo, hutangnya jatuh tempo, atau terlambat, misalnya dia tidak bayar selama 1 pekan. Maka 1 pekan itu ada dendanya atau ada sejenis pembayaran denda karena terlambat membayar
pada waktunya, maka itu terkategori sebagai riba nasi'ah. Kemudian ada riba qardi, meminjamkan sesuatu dengan syarat ada keuntungan atau tambahan dari orang yang meminjam. Jadi riba qardi ini sudah ada kesepakatan bersama di awal, yaitu pemberian keuntungan, yaitu syarat keuntungan atau tambahan dari orang yang meminjam. Maka ini terkategori sebagai riba qardi. Contoh, si A hendak meminjam uangnya si B. Si A menyatakan kepada si B, pinjamkan ke uangmu 10.000, nanti saya kasih kembali 15.000. Itu tidak boleh. Maka yang 5.000-nya itu terkategori sebagai ziyada riba qardi. Kemudian ada ribayat, yaitu pengambilan keuntungan dari proses jual beli di mana sebelum terjadi serah terima barang antara penjual dan pembeli sudah berpisah. Jadi ada pengambilan keuntungan dari proses jual beli sebelum terjadi serah terima barang. Ini tidak boleh. Kemudian bank. Apa itu bank? Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit, atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Bank ini di satu sisi tidak bisa dipungkiri banyak maslahatnya, tapi di sisi lain terdapat beberapa hal yang kemudian terkategori sebagai sesuatu hal yang bertentangan dengan aturan-aturan syariat. Termasuk salah satunya adalah riba. Jenis bank. Jenis perbankan dewasa ini dapat ditinjau dari beberapa segi. Ada segi fungsi, kepemilikan, status, dan cara menentukan harga atau bunga. Misalnya dilihat dari segi fungsi. Menurut Undang-Undang Pokok Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, jenis bank menurut fungsinya setidaknya ada dua, seperti bank umum, bank yang dapat memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Kemudian yang kedua, BPR, Bank Perkreditan Rakyat, bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah. Halo, Assalamualaikum. Pak Sari, apa bagus temanya itu? Selanjutnya, dilihat dari segi fungsi. Ini sudah. Dilihat dari segi kepemilikan. Jenis bank berdasarkan kepemilikan dapat dibedakan sebagai berikut. Ada yang pertama, bank milik pemerintah, seperti BNI, Bank Mandiri, BRI, dan lain sebagainya. Bank milik swasta nasional, yaitu Bank Sentral Asia, Bank Lipo, Bank Mega, dan yang setara dengannya. Ada juga bank milik koperasi seperti Bukopin. Kemudian bank milik asing, ya, seperti Bank of Tokyo, Bank Bangkok Bank, Citibank, ya bank asing, ya bank dari negara-negara lain. Kemudian bank milik campuran, yaitu boleh jadi antara swasta dengan pemerintah, ya, bank yang sahamnya dimiliki oleh pihak asing dan pihak swasta nasional, dan secara mayoritas sahamnya dipegang oleh warga negara Indonesia. Berdasarkan jenis atau sistemnya, ada dua. Yang pertama, ada bank konvensional dengan sistem bunga. Inilah yang kemudian menghasilkan banyak
pertentangan bahkan perbedaan pendapat di kalangan ulama terkait dengan bunga yang ada di bank konvensional. Kemudian ada bank syariah, bank dengan prinsip bagi hasil. Ini yang kemudian dikembangkan oleh mereka-mereka yang menggeluti ekonomi Islam atau yaitu agar bank ini sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariat. Bank syariah adalah suatu bank yang dalam aktivitasnya baik dalam penghimpunan dana maupun dalam rangka penyaluran dananya memberikan atau mengenakan imbalan atas dasar prinsip syariah. Jadi bank syariah identik dengan bank yang sistem pengelolaannya sesuai dengan alur ketentuan syariah. Di antara produk perbankan syariah ada produk penyaluran dana atau prinsip jual beli bai, transaksi jual beli yang kemudian dibedakan berdasarkan bentuk pembayarannya serta waktu penyerahan barang seperti pembiayaan murabahah, salam, kemudian istisna, kemudian ada prinsip sewa ijarah, prinsip bagi hasil syirkah, musyarakah, mudharabah pada materi yang sebelumnya telah dijelaskan. Kemudian ada juga yang namanya asuransi. Asuransi adalah perjanjian pertanggungan antara dua orang atau lebih. Pihak yang satu menerima pembayaran tertentu bila terjadi suatu musibah. Sedangkan pihak yang lain, termasuk yang terkena musibah, membayar iuran yang telah ditentukan waktu dan jumlahnya. Asuransi ini kemudian semakin banyak berkembang di era saat ini mengingat asuransi adalah salah satu bentuk aset yang dapat memberikan nilai lebih khususnya ketika seseorang mendapatkan hal-hal yang atau situasi kondisi yang sangat-sangat membutuhkan dana. Asuransi dalam Islam terdapat beberapa istilah, antara lain ada namanya takaful, ada ta'min, kemudian ada Islamic insurance. Nah, istilah-istilah tersebut pada dasarnya tidak berbeda satu sama lain, hanya mengandung makna pertanggungan atau saling menanggung. Namun dalam praktiknya, istilah yang paling populer digunakan sebagai istilah lain dari asuransi dan juga paling banyak digunakan di beberapa negara. Inti daripada asuransi itu adalah takaful, yakni saling membantu, terkhusus kepada mereka-mereka yang memberikan dananya, lalu kemudian dana itu nanti akan dijadikan sebagai jaminan untuk dirinya ketika baik itu jaminan tua, sehat, jaminan di hari tua dan lain sebagainya. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.